Shalom, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Dian Saumahutiting, Ketua Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Medan. Puji syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Sebelum kita beristirahat, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, mari berdoa. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, yang memberi hikmat dan pengertian, agar kami mampu memahami firman Tuhan yang kami baca dan renungkan di saat ini, lalu melakukannya dengan setia dalam hidup beriman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 21 hingga 23 yang menyatakan, namun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ia membuat Yusuf mendapat kemurahan dari kepala penjara itu. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan bijak yang menyatakan bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup yang tidak bebas nilai. Artinya bahwa segala hal yang kita lakukan, baik ataupun buruk, selalu pasti akan dinilai. Tidak semua hal yang baik yang kita lakukan juga akan dinilai baik dan diterima oleh orang lain. Pun sebaliknya, terkadang yang terjadi, apa yang menurut kita kurang baik, justru itu dipandang baik oleh orang lain. Bacaan kita malam ini mengisahkan tentang Yusuf yang memiliki keberanian untuk menyatakan apa yang benar dan seharusnya dilakukan oleh orang yang hidup takut akan Allah. Sebuah pilihan sikap yang tegas dan berani menolak untuk melakukan sesuatu hal yang berdosa di hadapan Allah. Kita bisa bandingkan ayat yang ke-9. Apa yang baik dan patut dilakukan oleh Yusuf ternyata membawa dirinya berada pada sebuah situasi dan keadaan yang sulit. Keberanian Yusuf untuk tidak tergoda pada bujuk rayu istri Potifar berujung pada fitnahan yang mengakibatkan Yusuf harus dipenjara. Lalu apakah kemudian Yusuf berubah menjadi pribadi yang tidak lagi berperilaku baik dan benar karena merasa bahwa ketika berbuat baik saja kita difitnah, maka lebih baik kita berperilaku jahat saja? Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bacaan kita menginformasikan bahwa Yusuf mendapat kemurahan hati dari kepala penjara. Kita bisa baca pada ayat 23. Bahkan Yusuf diberikan tanggung jawab besar untuk mengurus seluruh tahanan penjara serta segala urusan dalam penjara ada dalam kuasa dan kendali Yusuf. Ayat 24. Sekali lagi, Yusuf menunjukkan integritas dirinya bahwa bukan hanya ketika berada di tempat yang nyaman seperti di rumah Potifar, maka ia berkarakter baik dan benar, namun di tempat yang tidak nyaman dan sulit seperti di dalam tahanan penjara sekalipun, Yusuf tetap menjadi pribadi yang konsisten menjaga perilaku hidupnya benar. Mengapa demikian? Karena Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kisah Yusuf menjadi inspirasi bagi kita di saat kita akan mengakhiri seluruh aktivitas kehidupan dan akan segera beristirahat. Bahwa tiap hal baik yang sudah kita lakukan dan kita taburkan di sepanjang hari ini tentu akan memberi dampak yang baik juga bagi orang lain. Sebagaimana Yusuf dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat baik di rumah Potifar
pun bagi tahanan yang ada di dalam penjara. Mungkin yang kita lakukan di hari ini tidak selalu dihargai dan dinilai baik oleh orang lain. Namun yang paling utama bahwa kita terus berupaya untuk mewujudkan perilaku hidup yang baik dan benar, yang menunjukkan kejujuran serta ketulusan, agar orang lain diberkati melalui keberadaan diri kita. Dan ingatlah bahwa semua itu dimungkinkan terjadi karena Tuhan setia menyertai kehidupan kita. Maka yakinlah segala kebaikan yang sudah kita lakukan dan nyatakan di sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan sudah memperkenankan kami untuk menjalani hidup di sepanjang hari ini, mengerjakan berbagai aktivitas, tugas pekerjaan, bahkan pelayanan. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati semuanya itu, supaya menjadi berkat dan menghadirkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami beristirahat dalam tidur malam, kami mau berdoa kepadamu ya Bapa, menyerahkan keberadaan gereja Tuhan, di mana Engkau mengutus kami untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu. Doa kami untuk GPIB dalam umur dan juang, untuk menghadirkan damai sejahtera Yesus Kristus. Berkatilah GPIB dalam tugas-tugas pelayanan kesaksian, juga dalam persekutuan. Majelis Sinode GPIB, seluruh musyawarah pelayanan, jemaat-jemaat yang tersebar di 26 provinsi ini Tuhan berkati. Baik yang ada di kota besar maupun yang ada di pos-pos Pelkes. Tuhan berkati kehadiran GPIB untuk senantiasa menjadi berkat. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam kerangka memuliakan Tuhan, kiranya itu dapat terwujud dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh warga jemaat dalam kehidupan mereka, para sahabat GPIB yang setia mendengarkan program Night Call, bahkan juga Morning Call. Tuhan memberkati mereka pribadi pun keluarga dalam tiap-tiap pergumulan yang dihadapi. Bagi mereka yang sakit Tuhan pulihkan, yang berada dalam pergumulan Tuhan kuatkan. Mereka yang bergumul untuk setiap perkara hidup yang sedang dialami, Tuhan berikan kekuatan, hikmat untuk menghadapi dan melewati pergumulan hidup mereka. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati juga program Night Call dan Morning Call GPIB. Setiap pribadi yang turut ambil bagian di dalamnya, mengerjakan dengan penuh sukacita dan ketulusan, menjadi saksi dan berkat melalui pemberitaan firman, sehingga banyak orang diberkati dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi kehidupan bangsa negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami dalam tanggung jawab mereka untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh rakyat. Kami berdoa biarlah dalam hikmat Tuhan, mereka mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lalu biarlah kami boleh beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, melewati malam hari ini, dan jika Tuhan berkenan, kami memasuki hidup di hari yang baru, hari rahmat Tuhan yang penuh berkat. Terpujilah Engkau Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ampun atas dosa dan salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.